Kami juga akan membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami pengertian untuk pembacaan firman Tuhan. Dan kami mau renungkan serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami serahkan acara Tetaplah Berdoa. Haleluya, amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Roma pasal 4. Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Ayat 20 saudara dan seterusnya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita inilah yang kita bersyukur pada Tuhan. Beberapa hari ini kita belajar tentang iman Abraham, yang dia tidak lemah imannya, tidak bimbang, dan bahkan dikatakan dia memuliakan Allah. Mari kita pelajari satu persatu di ayat-ayat ini, bahwa ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Saudara, ketika kita memuliakan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita yakin kata-kata pujian kita, kata-kata yang kita pohonkan kepada Tuhan itu akan terjadi, saudara. Ya, penuh keyakinan, jangan setengah-setengah. Saudara, kalau setengah-setengah, saudara akan mengalami kebingungan, stres, ketidakyakinan, khawatir dan khawatir. Oleh sebab itu, pelajaran firman Tuhan saat ini yaitu memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Amin, haleluya. Bahwa Allah berkuasa, ini dia. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada kuasa yang akan memenuhi segala janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan ini. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena dia bukan manusia yang bisa berbohong, yang bisa berdusta, mengingkari janji. Allah punya kuasa untuk menggenapi janjinya. Manusia tidak punya kuasa, ada kuasa yang lebih besar yang bisa menggenapinya. Tapi kalau Allah itu sudah jelas banget, berkuasa untuk melaksanakan. Manusia terbatas untuk melaksanakan janjinya karena kuasanya tidak powerful, ya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dia memuliakan Allah dengan yakin, dengan iman tidak goyah. Itu dihitung oleh Allah bahwa oh, kamu benar. Imanmu akan membuat terlaksana semua janji-janji Allah. Dan bukan hanya pada Abraham, sudah jelas dikatakan hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk kita. Kalau kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Oh, alamatnya harus jelas, saudara. Pada siapa? Yaitu berkat itu, janji itu juga akan dipenuhi ketika kita memuliakan Allah dengan iman yang yakin dan percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Berarti kalau engkau percaya tapi pada orang, pada oknum yang lain di luar Yesus, jangan harap kuasa pelaksanaannya terjadi. Nah, ini kan dikatakan bahwa diperhitungkan sebagai kebenaran dan akan digenapi janjinya karena percaya kepada Yesus Tuhan kita yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati itu. Abraham sama dengan kita juga, asalkan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, asalkan kita tetap memuliakan Allah, tidak bersungut-sungut, tidak ngedumel, ya, tidak berbantah-bantah, melainkan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu sesuai janjinya dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami selalu percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin juga bahwa apa yang telah Engkau janjikan kepada Abraham dan dengan semua kuasa Tuhan laksanakan. Kami juga percaya apa yang Tuhan janjikan pada kami, apa yang Tuhan beritahu pada kami untuk terjadi pada masa yang akan datang, itu pun akan Tuhan laksanakan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa yang menggenapi janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Dan seluruh umat manusia Tuhan berkati, pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan berkati, pemimpin-pemimpin organisasi internasional Tuhan berkati, seluruh Tuhan pemimpin negara yang juga ada wakil-wakilnya, dan seluruh pejabat-pejabat tingkat pusat Tuhan berkati, termasuk Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan bangsa kami, tapi justru Tuhan sedang membangun bangsa kami, sedang memperhatikan bangsa kami Tuhan. Pembangunan segala macam Tuhan boleh berjalan, kami percaya karena kuasa Tuhan. Dijauhkan dari orang yang ingin merusak Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang iri hati, dipakai setan. Dalam nama Yesus kami percaya semua orang akan berubah dan mau agar negerinya dibangun dengan baik Tuhan. Segala pihak-pihak asing Tuhan yang mengatasnamakan Indonesia dan rakyat, tetapi hati mereka busuk, tidak mau akan ada pembangunan di Indonesia. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan ubahkan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan tidak mempentingkan diri sendiri, tapi justru ada hati untuk orang lain, untuk bangsa dan negara NKRI kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, niat jahat orang lain, akibat kecerobohan, ketidaktelitian. Tuhan patahkan semua itu dalam nama Yesus, dan Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya semuanya. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ucap syukur, haleluya. Angkat tangan kita, terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penghiburan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, dan semua katakan amin.